Nah, baiklah. Yang pertama itu dalil Al-Quran. Quran surah Al-Isra ayat 32 di mana ini menerangkan tentang larangan pergaulan bebas. Baiklah anak-anak, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kemudian yang mempunyai arti yaitu janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, artinya zina itu benar-benar sangat dilarang bagi agama kita. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk, kata ayat tersebut. Kemudian lanjut lagi ke isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Bapak bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati zina. Nah, artinya mendekatinya saja jangan, apalagi sampai memperbuatnya. Karena pergaulan bebas itu salah satu hal-hal yang membuat bisa terdekat kepada hal perbuatan zina. Kemudian yang kedua, larangan ini merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjerumus ke perbuatan zina ataupun pada perzinahan. Jadi pergaulan bebas itu sangatlah kita hindari. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan keji. Jadi gini, ketika seorang anak mempunyai orang tua yang mu'alaf atau dulu pernah tidak Islam, dia tidak akan malu. Tetapi kalau seorang anak mempunyai orang tua yang dulunya pernah berzina ataupun ketahuan berzina, maka dia akan sangat merasa malu. Karena memang perbuatan zina itu sangatlah buruk dan keji, baik dari segi sosialnya ataupun dari dosa-dosanya nanti yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian yang keempat, ayat ini merupakan dalil dari larangan pergaulan bebas tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dalil hadis tentang larangan pergaulan bebas yang berbunyi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yasriqus sariq hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum wa huwa mu'minun. Arti hadis artinya adalah tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Artinya di setiap kali seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu yang muda ataupun yang sudah dewasa, jika melakukan hal-hal tersebut seperti berzina, kemudian mencuri, kemudian minum khamar, dan merampas harta orang, ketika dia melakukan hal-hal tersebut maka imannya itu tercabut atau tidak beriman.
yang akan ditakutkan jika ia meninggal dalam keadaan tersebut, maka ia mati dalam keadaan su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan non-Islam atau tidak beriman. Baiklah, isi kandungan hadis. Yang pertama, isinya adalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak melakukan perbuatan seperti zina, mencuri, minum khamar, dan merampas harta. Kemudian yang kedua, yang termasuk perbuatan zina seperti apa? Yaitu seperti pergaulan bebas tadi kan, dan juga minum khamar. Nah, itu perbuatan zina namanya. Kemudian yang ketiga, cara menghindarinya dengan berpegang teguh keimanannya dan istiqomah dalam ibadah. Semoga kita bisa menghindari perbuatan zina tersebut, dan mudah-mudahan keimanan kita itu istiqomah dalam serta beribadah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.